Oke, kita kembali lagi ke pertemuan kelima dari mata kuliah Blockchain Technology and Token Economy untuk mahasiswa S1, Prodi S1, Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, School of Economic and Business, Telkom University. Materi ini saya Andri Alamsyah akan membawakan untuk bahan asinkron ya, yang untuk nanti didiskusikan di kelas. Oke, blockchain fundamental. Apa yang akan kita pelajari di minggu ini, pertemuan ini, yaitu mampu menggambarkan dan mengerti mengenai blockchain trilemma. Ya, sebelumnya kita udah bahas blockchain trilemma sedikit, dan kita akan bahas lebih detail di pertemuan kali ini. Kemudian memahami arti dari layer 1, 2, 3, dan 0 di blockchain teknologi. Ya, kemudian memahami mengenai hard fork dan soft fork, ya kita sudah bahas juga, tapi belum detail waktu itu. Kemudian kita juga paham mengenai airdrops dan juga contoh-contohnya. Ya, apa yang akan kita pelajari? Blockchain scalability, ya karena memang salah satu solusi dari blockchain itu adalah blockchain cukup apa ya, cukup cukup memenuhi kebutuhan desentralisasi, memenuhi kebutuhan security, namun ada satu problem yang ingin diselesaikan oleh blockchain, yaitu scalability atau kemampuan untuk menghandle transaksi yang lebih banyak atau transaksi yang masuk menjadi lebih cepat ya. Yang kedua mengenai blockchain layer ya 1, 2, 3, dan 0. Kemudian sejarah blockchain dari awal sampai akhir sedikit ya. Kemudian hard fork dan soft fork, bagaimana blockchain itu mengalami perubahan versi, dan yang terakhir adalah airdrop di blockchain. Nah, kita awali dengan scalability, atau kita sebut trilemma. Kalau kita ngerti, kita sering dengar kata dilema ya. Dilema itu pilihan susah di antara dua pilihan ya. Kita milih yang mana terbaik, itu namanya dilema. Kalau trilema kita ada tiga pilihan berarti. Kita mau milih dari tiga pilihan. Tapi kita nggak bisa milih tiga-tiganya. Seperti dilema, ya dilema kita nggak bisa milih dua-duanya. Kita sih maunya dua-duanya. Tapi biasanya kita harus milih salah satu yang jadi utama, yang satunya sedikit kita korbankan. Ya, namanya problem optimasi. Di blockchain juga sama, kita punya trilema. Ya, ini kondisi yang apa ya, yang utarakan oleh Vitalik Buterin. Vitalik Buterin itu adalah pembuat Ethereum, ya, blockchain versi 2 ya sebutnya, karena punya smart contract dan membuat revolusi bagaimana blockchain itu menjadi sebuah back end dari suatu aplikasi, terutama aplikasi-aplikasi di Web3 atau dApps, Decentralized Application ya. Jadi blockchain trilemma itu adalah challenge yang dihadapi oleh pengembang ya pada saat membuat blockchain. Biasanya challenge-nya itu ada tiga: scalable, apakah ini scalable? Apakah ini yang kedua decentralized? Apakah ini aman atau secure? Tanpa kita berkompromi terhadap salah satunya. Nah itu pinginnya, tapi kan idealnya nggak bisa seperti itu ya. Jadi kalau nggak ideal kita sebut sebagai trade-off. Ada trade-off, ada yang kita korbankan ya. Blockchain are often forced to make trade-off dari pemenuhan tiga aspek berikut ini: decentralized, scalable, secure. Yang bagus adalah decentralized-nya bagus, scalable-nya bagus, secure bagus. Itu yang kita mau nih. Tiga-tiganya bagus. Tapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Nah, ini contohnya apa itu decentralized? Ya, kita tahu decentralized artinya tidak rely ke central authority. Artinya fully decentralized, jadi nggak ada, benar-benar nggak ada otoritas sentral. Semua berjalan secara synchronized, semuanya punya voice, semuanya adalah uh, berperan terhadap kelangsungan dari network ya, keberlangsungan dan kehandalan dari network ya. Yang kedua, scalable. Nah, ini sebenarnya tulisannya salah ini. Scalability itu harusnya di sebelah kanan tulisannya. Jadi sini ditulisnya kan ini scalability ya. Nah, ini scalability. Scalability ini harusnya yang ini nih. Kemampuan blockchain untuk menghandle transaksi yang besar ya. Biasanya sistem yang scalable itu begitu transaksinya banyak, begitu banyak pengguna, maka sistemnya nggak terganggu, tetap berjalan seperti sempurna atau berjalan sempurna, tidak berkurang performance-nya, itu kita sebut sebagai scalable. Tapi begitu penggunanya banyak dan performanya menurun, itu namanya nggak scalable. Ya.
Yang ketiga adalah secure. Nah, secure tulisannya yang ini nih, secure ya. Secure adalah kemampuan blockchain untuk beroperasi apa namanya seperti yang diharapkan. Apa bisa bisa ada tamengnya untuk meripel menghalau serangan ya. Jadi kalau desentralisasi itu eh, artinya semakin desentralisasi itu semakin aman ya, karena nggak ada satu sentral yang membuat eh, network itu bisa diserang ya. Kalau sistem sentral ya, sistem ada sentralnya, central point ya, sentral komputer, maka itu lebih nggak aman karena kita tinggal nyerang sentralnya aja. Begitu sentralnya itu jatuh, maka networknya akan compromise ya. Nah itu kita sebut blockchain trilemma. Jadi kalau kita mau desentralisasi itu biasanya aman ya. Tapi kalau mau desentralisasi biasanya nggak scalable. Kenapa nggak scalable? Karena desentralisasi itu ada perlu proses sinkronisasi antar titik supaya semua catatannya sama. Proses sinkronisasi itu membuat traffic menjadi penuh, ya, membuat kecepatan menjadi rendah. Nah, itu adalah kontradiksi. Nah, dengan kata lain, blockchain itu akan fokus dari dua dari tiga dalam aspek itu ya. Sebagai contoh, Bitcoin itu adalah desentralisasi, fully desentralisasi ya. Dia menggunakan proof of work yang sudah kita jelaskan, ribuan node ya. Karena dia proof of work, ribuan node desentralisasi, maka dia secure ya. Reliable and proven, tidak ada smart contract yang bisa dihack ya, nggak ada smart contractnya kan kalau Bitcoin. Jadi semua catatannya itu ada di node-node itu dan itu susah diserang ya. Tapi tidak scalable. Maka Bitcoin itu adalah paling slow di antara semua blockchain ya. Yang kedua ada contohnya Solana. Solana salah satu jenis blockchain juga platform ya. Sangat scalable. Dia sangat cepat. Karena kenapa? Dia sangat cepat. Dia harus mengorbankan yang namanya desentralisasi. Ya, jadi dia nggak less decentralized dibandingkan Bitcoin. Salah satu caranya dia nggak pakai proof of work, dia pakai proof of stake. Ya, ya proof of stake kan lebih cepat ya, tidak perlu menggunakan komputasi, nggak perlu saingan komputasi. Ya, kemudian akibatnya koin itu menjadi less distributed dan tentunya akan less secure. Kita kembali lagi, begitu dia terpusat, semakin terpusat maka less secure. Ya, dan kebetulan dia punya bugs ya beberapa saat terakhir. Yang ketiga adalah Ethereum. Ethereum itu di tengah-tengah, ya, lebih cepat dari Bitcoin, tapi tidak secepat Solana, ya, lebih aman daripada Solana karena Solana tadi sangat lebih desentralisasi, tapi tidak secure Bitcoin karena sangat desentralisasi kalau Bitcoin, ya. Ya itu contohnya ya. Jadi kalau kita lihat pengembangan blockchain, karena ada tiga hal itu yang perlu dipenuhi, maka akan muncul blockchain-blockchain baru untuk menyelesaikan. Perusahaan ini butuh mana? Butuh secure. Nah, ada case yang secure, misalkan pengamanan data. Ada case yang memang untuk cepat. Contohnya supply chain yang pengen transaksi di dalam proses bisnisnya itu berjalan cepat. Jadi kita nggak mungkin mau yang lambat. Gitu. Atau mau yang murah. Ya, kalau yang murah berarti kita nggak mau yang yang less scalable. Ya, seperti itu. Nah, kita akan bicara mengenai blockchain layer. Ya, jadi apa itu blockchain layer? Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini ada layer satu, 2, 3 ya. Layer satu paling bawah, layer 3 paling atas ya. Jadi blockchain saat ini ya, blockchain-blockchain yang muncul ya setelah setelah Bitcoin, setelah Ethereum ya, punya solusi yang direpresentasikan dalam tiga layer seperti di sini ya. Dan solusi-solusi itu muncul karena ingin meningkatkan scalability, meningkatkan accessibility, dan penggunaan dengan different layer. Contohnya misalkan, saya mau bikin aplikasi Web3. Nggak mungkin saya bikin aplikasi Web3 di atasnya Bitcoin, karena Bitcoin nggak ada smart contract. Atau nggak mungkin saya juga menggunakan aplikasi Web3 di atasnya Ethereum. Kenapa nggak mungkin? Karena Ethereum mahal. Jadi perlu layer yang solusi-solusi baru supaya kita nggak langsung menggunakan Bitcoin atau Ethereum, ya. Bitcoin dan Ethereum itu kita sebut sebagai layer satu. Karena kalau kita melakukan transaksi langsung di layer satu, pertama mungkin lambat,
yang kedua mungkin mahal, ya. Nah, ini solusinya seperti apa? Nah, ini layer 1 itu adalah underlying blockchain arsitektur, ya. Dan itu adalah blockchain yang kita bicarakan selama ini. Contohnya Bitcoin, yang diluncurkan tahun 2009, ya. Kemudian layer 2 Bitcoin, layer 2 blockchain. Layer 2 blockchain itu adalah protokol yang dibangun di atas layer 1 tadi, ya. Gunanya apa? Untuk mengimprove performance dari original blockchain, ya, functionality dari original blockchain, termasuk tadi saya bilang lebih cepat, lebih murah, ya. Layer 2 protokol menggunakan off-chain processing. Jadi kalau kita biasa melakukan processing di layer 1 langsung layer 1 gitu, ya. Nah, supaya nggak langsung sini, kita langsung aja dulu di layer 2. Nah, kita melakukan transaksi di sini. Kalau sini sudah conclude, baru kita tuliskan di layer 1. Artinya kita nggak bayar mahal dan kita juga lebih cepat. Semua proses, misalkan proses transaksi yang kecil-kecil gitu, ya, kalau kita langsung tuliskan di layer 1, itu akan mahal, ya, dan lama, ya. Jadi kita gabungkan dengan transaksi-transaksi lain. Nah, nanti kita akan bicarakan mekanisme penggabungan, ada beberapa metodologi, dan metodologi tergantung dari solusi dari uh, yang dibawa oleh blockchain protokol apa, gitu, ya. Nah, ini namanya off-chain, ya, layer 2, ya. Off-chain di luar dari chain-nya layer 1, ya. Solving-nya adalah speed and cost, ya, inefisiensi pada layer 1, ya. Example layer 2 itu adalah di Bitcoin, contohnya adalah Lightning Network, ya. Sekarang Lightning Network ini uh, apa namanya, banyak orang gunakan karena jauh lebih murah dan lebih cepat daripada kita langsung nulis di Bitcoin, ya. Jadi adopsi Bitcoin jadi lebih naik lagi, gitu, ya. Nah, kalau layer 3 apa? Layer 3 itu adalah blockchain based application, ya, contohnya dApps, ya. Kalau kita bicara decentralized application. Nah, ya, sorry, ini dApps, ya. Nah, salah satu contohnya adalah konsep kalau dApps itu kan aplikasinya adalah konsep decentralized finance, ya, di mana kita bisa melakukan kegiatan financial, ya, secara peer to peer, ya. Investing, lending, ya, insurance, ya, payment, ya. Nah, itu butuh aplikasi dan aplikasinya itu di atas lagi daripada layer 2. Di sini kita namanya adalah layer 3, ya. Oke. Dan biasanya juga dia juga punya cross chain functionality. Apa itu cross chain? Dia bisa menggabungkan beberapa jenis blockchain. Karena problemnya sekarang ada blockchain Solana, ada blockchain Avalanche, ada blockchain Ethereum. Itu beda-beda, ya. Jadi gimana kita bisa menggabungkan semua jenis mekanisme, semua jenis token, semua jenis cara kerja, biasanya kita munculkan di layer 3, ya. Nah, layer 1 itu lebih network Bitcoin, ya, sebagai underlying infrastructure. Layer 1 blockchain can validate and finalize transaction. Kita sudah paham, ya, tanpa butuh network lain. Jadi dia namanya network Bitcoin, network Ethereum. Ya udah, di situ saja tanpa perlu network lain, dia bekerja di atas itu, ya. Making improvement to the scalability of layer 1 is very difficult karena sudah ada protokolnya. Kita mau meningkatkan kecepatan Bitcoin di layer satunya, di networknya itu susah. Nggak bisa, itu protokolnya kayak gitu udah. Di Ethereum juga kayak gitu, ya. Dan sudah diadopsi orang banyak, jadi kita susah sekali bekerja di layer satunya. Jadi solusinya selalu muncul di area layer 2, ya. Jadi Bitcoin mau dipercepat, ya nggak bisa, ya gitu-gitu aja, gitu. Kecuali layer 2. Ya. Uh, Bagaimana menyelesaikan solusi di layer 1? Biasanya adalah block size-nya ditingkatkan. Sehingga kalau kita tahu di Bitcoin itu, blok-blok itu kan isinya transaksi, ya. Semakin banyak transaksi yang bisa masuk, maka semakin banyak yang bisa dihandle, ya. Itu namanya increasing block size. Kemudian mungkin kita bisa rubah konsensusnya, bukan lagi proof of work, ya. Contohnya di Ethereum 2 itu pakai proof of stake, ya.
Atau kita implementasikan sharding atau database yang partisi database ya. Jadi contohnya ini layer 1 ini contohnya ada banyak ya. Nah, ya. ETH, Luna, Terra ya, Luna, Terra, Avalanche, Solana semua ada layer 1 ya. Dan apa namanya solusi-solusi ini biasanya munculnya nanti di layer 2 ya. Nah, layer 2 itu kita sebut sebagai secondary framework ya. Dari protokol that is built on top of existing blockchain. Tujuan utama solve transaction speed and scaling difficulty ya. That are being faced by major cryptocurrency network ya. Sebagai contoh nih, Bitcoin dan Ethereum tidak mampu melakukan pemrosesan sampai 1000 TPS transaction per second. Jauh banget dengan kartu kredit ya, masih bisa di atasnya ribuan ya. Dan ini tentunya akan menghambat pertumbuhan kripto industri kalau kita rely dengan solusi ini. Harus ada solusi baru ya. Perlu peningkatan kapasitas ya sebelum network ini bisa diadopsi oleh masyarakat yang lebih luas ya, digunakan dalam skala yang besar ya. Jadi kalau kita menggunakan blockchain, mau beli kopi, kita mau bayar kopi pakai Bitcoin, harus nunggu 10 menit, 15 menit kan nggak efisien ya, mendingan kita pakai kartu kredit aja gitu ya, atau pakai GoPay atau link aja gitu ya. Jadi konteks ini layer 2 itu adalah multiple solution, solusi-solusi yang dipropose untuk menyelesaikan problem dari scalability-nya blockchain. Ya. Dua contoh utama adalah Bitcoin Lightning dan Ethereum. Ya. Bitcoin Lightning untuk Bitcoin, Ethereum Plasma untuk Ethereum. Ya. Despite having their own working mechanism and particularity, both solution are striving, tujuannya sama, meningkatkan kapasitas atau throughput dari blockchain system. Ya. Nah ini adalah ini ada contoh meningkatkan kapasitas dari layer 1, ada roll up, ada optimistic rule, ada nested blockchain, ada sidechain, ada state channel. Nah, masing-masing itu mekanisme yang dibawa oleh solusi yang berbeda-beda ya. ZK roll up digunakan untuk platform apa, optimistic roll up digunakan untuk platform apa ya, beda-beda. Jadi mana yang lebih baik kita nggak bisa memilih ya. Kalau kita milih satu solusi biasanya dia sudah embed dengan mekanisme layer 2 mana yang digunakan ya. Nah ini contoh-contohnya ada Matic, Polygon ya. Polygon itu layer 2. Ini Polygon cukup lumayan populer ya untuk bangun aplikasi ya. Misalkan supply chain, DeFi ya, game ya. Itu banyak ya. Nah, kita bahas satu-satu ya mekanismenya. Contohnya state channel. Apa itu state channel? State channel itu penggunaan multi signature channel untuk men-settlekan transaksi off the main chain, off chain artinya antara beberapa different party atau di antara orang yang berbeda, dan pada akhirnya menyelesaikannya dikirim ke blockchain utama layer 1 ya. Ini sangat secure tapi use case-nya hanya tertentu ya. Jadi state channel itu improve total transaction capacity and speed by facilitating two-way communication between blockchain and off-chain transaction. Jadi antara blockchain layer 1 dan off-chain transaction layer 2 via various approaches ya. To validate transaction over a state channel atau channel yang di atasnya tadi, miner tidak perlu terlibat. Jadi diselesaikan dulu di atas ya. Baru pada saat mau dituliskan di main blockchain, nah kita baru libatkan miner, ya. Nah, ini is a network adjacent resource protected via multi-signature smart contract mekanisme. Jadi yang membuat sidechain tadi adalah smart contract-nya, ya, yang mengatur ya. Jadi bukan manusia, tapi ada smart contract melakukan itu secara otomatis, ya. Ultimate state dari channel and all inherent transaction are posted di underlying blockchain
when transaction or batch transaction is completed on a state channel. Jadi setelah selesai di state channel, di layer atasnya, ya kalau kita bilang ini state channel, ini adalah layer 1. Nah, semuanya ini diselesaikan di sini dengan bantuan smart contract yang dibilang, ya. State channel itu contohnya ya tadi Bitcoin Lightning dan Ethereum Raiden Network. Nah, ini khusus untuk dua solusi ini. Jadi kalau solusi yang layer 2 yang lain yang menggunakan mekanisme yang lain, ya. Dalam trade-off dilemma, ya, state channel itu menjadi tidak terlalu desentralisasi. Ya, jadi kalau kita pengen cepat ya sudah kita nggak usah desentralisasi. Kenapa nggak desentralisasi? Karena beberapa proses dihandle oleh SC. Berarti SC itu bertindak sebagai otoritas di sini, ya, untuk meningkatkan speed atau scalability. Ya. Next, kemudian tadi itu state channel. Nah ini kalau ini side channel, ya side channel ini transactional chain that runs alongside the blockchain and it use massive bulk transaction. Jadi ini layer 1, ya ini layer 1. Dan ini adalah sama, ini side chain, ya side chain. Ini dikumpulin dulu di sini, ya sampai gede banget transaksinya. Namanya massive bulk transaction. Setelah selesai dia dituliskan. Jadi mirip dengan state channel, cuma state channel tadi pakai smart contract. Kalau ini ngumpulin saja, ya. Dia punya konsensus metode, ya, punya konsensus juga di dalamnya. Kalau di state channel tadi dia nggak pakai konsensus, dia pakai smart contract aja, ya. Which can be adjusted, ya. Konsensusnya bisa di-adjust mau speed dan scalability seperti apa. Dan ada tokennya, ya, token yang digunakan untuk membayar transfer ini. Ada biayanya. Ini ada biayanya di sini. Nah, biayanya itu pakai token. Ya, jadi kalau kita mau transaksi di layer 1 kan tadi lambat. Ya sudah kita pakai sidechain. Tapi dalam sidechain kita harus bayar, ya, bayar untuk dikumpulkan dulu di sidechain. Pada saat mau dicatat di dalam layer 1, maka kita bayar menggunakan utility token, ya. Nah, ini mekanisme salah satu mekanisme juga. The main chain principal function is to provide general security and dispute resolution. Jadi kalau kita lihat tadi ini adalah untuk dengan adanya mekanisme tadi untuk kalau ada dispute, jadi ada mekanisme sendiri untuk membentuk konsensus, ya. Kemudian kalau apa namanya kedua security, ya security, ya. Several important ways the sidechain differs from state channel to begin with adalah sidechain transaction are not private, ya. Jadi dia open, terbuka, ya. Kalau di state channel tadi private, ya. They are published openly on the ledger, ya. Security breach on sidechain do not affect the main chains or other sidechains. Jadi misalkan kalau di sini diserang, nggak secure, tapi dia nggak akan mempengaruhi di layer 1, ya. Building sidechain from the ground up itu sulit, ya. Next, nah ini contohnya sidechain, ya. Ini dari bukunya Token Ekonomi, Anda sudah punya ya bukunya, ya, karena salah satu referensi dari kuliah kita adalah buku Token Ekonomi ini, ya. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah main chain, ini sidechain, ya. Transaksinya apa namanya? Asetnya di lock di sini, ya, kemudian dituliskan di sidechain, kemudian setelah selesai di sidechain dibalikan lagi di main chain, ya, ke blockchain-nya itu sendiri. Nah, itu dua yang pertama. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, namanya roll up, ya. Roll up itu apa sih? Roll up itu adalah melakukan transaksi di luar L1 blockchain sama dengan yang tadi. Kemudian send the transaction data back to the main redbook. Mirip, ya, tapi mungkin mekanismenya beda, ya. Idenya mirip, nulis di off-chain, kemudian transaksi di off-chain, kemudian ditulis balik ke blockchain, ya. Ini ada dua, namanya zero knowledge rollup. Zero knowledge itu artinya apa namanya? Kita bisa melakukan transaksi tanpa perlu mengidentifikasi orang lain, ya. Zero knowledge, kita nggak tahu orang yang kita ajak transaksi itu apa. Jadi blockchain itu ada namanya zero knowledge proof, tanpa kita tahu orangnya siapa, kita bisa melakukan transaksi dengan identifikasi private key and public, ya.
Nah, zero knowledge rollup itu smart contract yang scale the Ethereum network, ini khusus Ethereum network di sini ya, dengan processing multiple transfer of the main blockchain ya. Kalau tadi contohnya tadi ada di Bitcoin ya, ini mainly ada di Ethereum ya. ZK rollup work by taking hundred of transaction of chain and combining atau rolling. Berarti kalau combining itu dia melakukan tindakan mengatur ya. Kalau tadi yang tadi itu cuma digabungkan saja ya. Rolling them into a single transaction ya. It then submit to Snark, suatu protokol, kemudian dituliskan di main chain sebagai proof of validity ya. Jadi dituliskan di main chain atau Ethereum dengan Snark, artinya Snark ZK rollup sudah dilakukan dan ini sudah valid ya. Memvalidasi blok di ZK rollup itu sangat cepat dan murah ya. Nah ini menarik ya, karena hanya sedikit data yang dimasukkan, kita nggak perlu tahu informasi banyak. Balik lagi kita zero knowledge ya. ZK rollup generate cryptographic proof that can be used to prove that the validity of transaction ya. Setiap batch transaction itu punya validity proof sendiri-sendiri yang kemudian dituliskan di main chain. Nah, Anda tahu kenapa sekarang kok bisa murah? Karena datanya sedikit. Kenapa datanya sedikit? Karena diinkludkan itu zero knowledge. Nah, kemudian yang kedua ada lagi namanya optimistic rollup. Ya, dia mengasumsikan semua transaksi itu valid. Ya, kalau tadi ZK rollup itu eh, ngecek dulu. Kalau ini nggak usah ngecek. Ini semua masukin aja, lebih cepat lagi. Ya, dan mensubmitnya itu secara batches tanpa performing any computation. Nggak ada komputasinya. Lebih cepat lagi. eh, ini sangat scalable ya. Tapi challenge-nya bagaimana kalau ada fraud ya, ada legitimasi problem. Misalkan kalau ada fraud, apa yang terjadi kalau sudah di roll up, berarti nanti kita tuliskan di main chain-nya itu akan meliputi data-data fraud ya. Nah, bagaimana supaya mencegah hal itu terjadi? Mereka diberikan insentif ya untuk memproses only legitimate transaction data. Jadi mereka harus stake ETH, Ethereum. Jadi mereka harus ngasih uang dulu. Ini loh uang, ya, uang untuk sebagai jaminan, ya. Kalau mereka melakukan pekerjaannya secara bagus, ya, maka mereka dapat reward. Tapi kalau mereka nggak bagus, termasuk mengincludekan fraud transaction, maka takingnya tadi hilang. Nah, jadi tanggung jawabnya diserahkan ke apa namanya, ke validatornya kumpulan transaksi ya. Oke. Tapi ini jauh lebih cepat ya. Nah, ini yang kemudian selanjutnya nested blockchain. Nested blockchain adalah dua layer blockchain yang berjalan satu di atas yang lain. Secara intinya layer one itu settingnya, layer 2 itu adalah conduct prosedurnya. Ya, ini seperti contohnya kayak manajer mendelegasikan pekerjaannya ke bawahannya, ya. Kemudian melaporkan hasilnya ke manajer jika pekerjaannya sudah selesai. Sebagai hasilnya, maka kerja manajer itu menjadi tereduksi sehingga scalability-nya meningkat. Dia bisa mengerjakan hal yang lebih besar lagi. Contohnya ini ada di OMG Plasma Project. Ini hanya di OMG Plasma Project ya. Jadi kalau Anda pakai OMG Plasma Project, Ethereum Plasma ya, Anda akan menggunakan protokol seperti ini ya. Nah, tadi adalah contoh-contoh mekanisme apa ya? Mekanisme kita layer 2 ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai layer 3 ya. Layer 3 itu adalah aplikasi, application layer atau yang menjalankan programnya. Di Web3 namanya dApps, Decentralized Application. Dan protokol yang di bawahnya itu yang mensupport dApp ya, apakah itu Ethereum atau Solana atau layer 2 yang lain ya. Beberapa blockchain seperti Ethereum dan Solana menyediakan layer 3. Tapi Bitcoin nggak. Bitcoin itu jelas nggak bisa layer 3. Kenapa? Bitcoin itu nggak ada smart contract-nya. Jadi kita nggak bisa melakukan variasi perintah ya di Bitcoin ya.
Jadi dApps itu dibangun di atas layer 1 dan 2, are considered third layer ya. DeFi platform, blockchain games ya, GameFi ya, solusi storage ya, basically dApps atau Web3 apps itu kita sebut sebagai layer 3 ya. Banyak orang melihat bahwa layer 3 itu adalah termasuk sistem yang menghubungkan blockchain yang berbeda supaya bisa kerja bersama, exchange. Saya bekerja dengan suatu platform, saya punya token ETH, yang lain punya token Solana, tapi kita masih bisa bekerja bersama-sama. Ya, dia menjadi translator lah dari different protokol. Ya, contohnya ini ada Polkadot, ya, Polkadot banyak sekali untuk aplikasi ya. Ada Filecoin, ya, ada Theta, ada Helium. Contohnya BitTorrent, ya, BitTorrent itu kalau Anda tahu torrent aja ya, sebelum sebelum Bitcoin namanya torrent gitu ya. Di bawahnya torrent itu Anda punya berbagai macam operating system, mau Windows, mau Linux, ya, berbagai macam file, beberapa macam mekanisme operating system, tapi semuanya bisa bekerja bersama-sama di bawahnya torrent, ya. Meskipun programmable blockchain seperti ETH dan Sol itu punya layer 3 di ekosistemnya, BTC itu tidak disebut sebagai layer 3 karena memang tidak support smart contract ya. Tapi sekarang kita punya Lightning Network ini cukup merevolusi ya Bitcoin, kecepatannya dan lain sebagainya. Lightning Network ini baru muncul sekitar 2019 ya, atau 2020, masih baru sekali. Ya. Nah, gimana dengan layer 0? Layer 0 mungkin ini istilah umum ya, tidak terlalu precise ya. Layer 0 itu adalah komponen yang membuat, yang mendukung pekerjaan blockchain, ya, atau teknologi yang memungkinkan Bitcoin, Ethereum, dan blockchain yang lain itu bisa bekerja. Biasanya ya internet, hardware, ya, connection, dan segala macam. Itu kita sebut sebagai layer 0 ya. Tapi jarang juga, cuman ada yang menyebutkan. Jadi kalau rekan-rekan nanti tahu nyebutin layer 0, ya maksudnya lebih bawah lagi layer networknya, ya, layer koneksinya, ya. Oke, mungkin next-nya, nah kita mungkin sedikit bicara mengenai history of blockchain, ya. Jadi mungkin kita bahas satu-satu ya. 31 Oktober 2008, Nakamoto mengenalkan Bitcoin dalam bentuk blockchain, dan blockchain dalam bentuk white paper, baru papernya doang ya. 3 Januari 2009 pertama kali transaksi, namanya Genesis Block, blok nomor 0 ya. 12 Januari 2009 Bitcoin transaksi pertama ya. Kalau ini antar Nakamoto aja ya. Antara Hal Finney dan Satoshi Nakamoto ya. 31 Oktober 2009 berarti hampir setahun, first Bitcoin Exchange, Bitcoin Market berdiri ya. Maret 2013 kapitalisasi dari Bitcoin mencapai 1 billion ya, US dollar. 1 billion. 1 miliar ya. 9 Februari 2011 nilai Bitcoin sama dengan nilai US dollar. 1 Bitcoin, 1 US dollar ya. 22 Mei 2000, oh sorry kebalik, saya harusnya bacanya gini. 22 Mei 2010 Bitcoin digunakan untuk pertama kali pembelian. Membeli pizza harganya 10.000 Bitcoin ya. Nah, 2011 baru nilai Bitcoin sama dengan nilai dolar ya. Dan 2013 dia mencapai 1 miliar US dollar. Kemudian 2013 pertama kali Bitcoin dicuri secara masif melalui Bitcoin lewat founder Bitcoin Wallet ya. 20 Desember 2013 Vitalik Buterin waktu itu mengusulkan gimana kalau Bitcoin kita buat lebih canggih lagi, tidak hanya untuk transaksi, kita gunakan komen yang lain seperti smart contract, tapi ditolak ya. Akhirnya Vitalik bikin sendiri namanya Ethereum
ya, dan dia publish white papernya Desember 2013. Cina juga pertama kali melarang industri perbankannya, financial institutionnya untuk menghandling Bitcoin. Ya. 2014 di UK klasifikasikan Bitcoin sebagai private money, jadi tidak ada tax-nya, ya, tidak akan ada charge ke dalam tax orang mining ataupun exchange Bitcoin. Ya. Kemudian Bitcoin juga pertama kali Bitcoin exchange yang dihack namanya Mt. Gox tahun 2014. 2014 Juli, Ethereum Project launch lewat crowdfunding, ya, lewat first smart contract dengan publik yang diluncurkan ke publik. Ya. Desember 2015, ya, harusnya April 2015 di sini. Nasdaq atau perusahaan sekuritas pertama kali memasukkan blockchain dalam portfolio produknya. Ya. September 2015, konsorsium R3 itu biasa adalah perusahaan yang biasa mengurusi apa namanya ya, sistem informasi atau IT atau digital money-nya dari perbankan ya. Ini adalah konsorsium dari bank-bank besar di dunia ya, atau institusi keuangan besar di dunia ya. Desember 2015 Linux meluncurkan Hyperledger. Hyperledger itu sekarang ada di bawah IBM ya. Dia private blockchain yang sering digunakan untuk membangun aplikasi skala enterprise. Mei 2016, DAO, Decentralized Autonomous Organization, nanti ada materi sendiri tentang DAO. DAO itu adalah smart contract, ya, diluncurkan di atas Ethereum. Dia melakukan crowdfunding dengan record raising more than 150 million investment, ya, atau 11,5 million ETH, ya. Juni 2016, DAO kehilangan value-nya sekitar 50 million pada sebuah serangan. Ya. Januari 2017, Seven major European bank announced digital trade chain, a partnership to offer trade finance platform via blockchain. Ya, ini diadopsi dari bank-bank besar di Eropa. April 2017, virtual currency akhirnya dianggap dikenal ya, diterima ya oleh secara official oleh Jepang. Agustus 2017, number Bitcoin in a circulation reach 16,5 million coin ya, 16,5 million Bitcoin ya. Juli 2017 ada hack juga di exchange ya, Bitcoin exchange. Nah, sekarang gimana? Sekarang 2017 ini mencapai rekor ya nilai Bitcoin ya, mencapai $19.000 per Bitcoin ya. Kemudian turun lagi menjadi 11.000, sangat turun ya, 45% nilai turunnya. 2020 ada cryptocurrency bubble ya, setelah peningkatan boom meningkat luar biasa tahun 2017, harga Bitcoin turun sebesar 65% ya pada 2018, kemudian ada 2020 itu bubble. 2020 juga kita lihat kelahiran DeFi dan NFT ya. Anda tahu ya, DeFi NFT itu besar-besarnya saat awal-awal pandemi, dan ini adalah inovasi yang luar biasa. Kebetulan banyak orang yang aktif di online sehingga mereka appreciate ya inovasi-inovasi ini. Kemudian El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsikan Bitcoin sebagai legal tender alat pembayaran. Ini kita bicarakan di minggu lalu juga ya. Nah, kita akan lanjutkan next-nya tentang hard fork and soft fork ya. Nah, ini kita udah bicara ya sebelumnya, tapi kita akan baca lanjutkan lagi lebih detail ya. Apa itu fork? Fork itu bahasa Indonesia fork itu garpu ya. Pencabangan ya. A fork is a change of blockchain underlying protocol. Protokolnya berubah ya, berpindah ya, berpindah secara sengaja oleh foundation-nya atau secara crowd
mereka ingin adopsi rules baru. Ya udah, kita mau adopsi rules baru, yang setuju ya sudah kita create chain baru. Yang nggak setuju ya pakai chain yang lama. Ya. A blockchain fork is important upgrade to the network and can either represent a radical change, ya, radikal, perubahan yang sangat radikal, atau nggak radikal, minor, ya, yang bisa diinisiasi oleh developer atau foundation atau oleh public, oleh crowd, ya. Hard fork itu radical upgrade that can make previous transaction and block menjadi valid atau tidak valid, bisa kita lakukan, kita hilangkan, ya, atau kita terima, ya. Dan dia yang penting membutuhkan semua all validator yang validasi transaksi itu upgrade ke software baru. Software baru artinya punya fitur baru yang tidak ada di fitur yang di software yang lama tentunya, ya. Hard fork bukan hanya salah satu cara untuk mengupgrade software di belakangnya cryptocurrency. Nah, kita punya soft fork. Soft fork itu adalah upgrade software that is backward compatible. Jadi dia kompatibel dengan mekanisme yang lama. Jadi kalau transaksi lama masih bisa diakui di soft fork. Nah, dan punya validator di versi lama, dan validator itu bisa melihat versi baru juga, ya. Soft fork adalah alternatif yang lebih aman, ya, lebih tidak radikal, yang karena dia backward compatible, bisa melihat transaksi yang lama, ya. Node yang tidak mengupgrade ke versi terbaru masih bisa melihat bahwa chain-nya itu aktif. Jadi uangnya itu tetap bisa diakui, ya. Nah, ini gambarannya, di kiri adalah hard fork, ya. Kalau Anda lihat hard fork, berarti kalau di sini ada sebagian member pengen mengupdate ke fork software baru, maka dia menjadi warna hijau, ya. Dia menjadi koin baru, koin B, ya. Jadi yang tidak upgrade dia menjadi koin A, ya. Dia akan berhenti di sini, ya. Ini namanya adalah hard fork. Sedangkan soft fork itu transaksi yang lama itu berpindah ke yang baru, ya, yang upgrade. Sedangkan yang lama makin lama akan mati ininya, ya, karena tidak ada mining ke versi yang baru, ya. Yang lama itu hanya menyimpan catatannya saja, ya. Jadi catatan yang lama itu masih di-keep ke catatan yang baru di sini. Ya, ini namanya soft fork, ya. Nah, keuntungannya apa hard fork? Kalau kita gunakan soft fork, hanya satu blockchain yang valid, ya. Karena user mengadopsi yang versi terbaru, ya, semua user, ya. Kemudian di hard fork, kalau di hard fork dua blockchain eksis, ya. Software that must be updated by working the new rules, ya. Price itu often go up before hard fork, ya. Kalau hard fork biasanya harganya akan naik karena punya satu koin di blockchain before a fork means that after the fork you will have one on each blockchain, ya. Contohnya ini BTC, Bitcoin split into Bitcoin and Bitcoin Cash tanggal 1 Agustus 2017. Jadi kalau kita punya satu BTC pada 31 Juli 2017, maka after 1 Agustus 2017 kita akan punya satu BTC dan juga satu BCH, ya. Kita lihat gambarnya tadi, ya. Jadi kalau di sini kita uangnya ada 50, nah, di sini Anda 50 juga. Di sini Anda juga 50, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa namanya? Di hard fork itu kita akan punya dua koin, ya. Kemudian nah, ini ada bagian selanjutnya tentang airdrop. Jadi airdrop itu adalah istilahnya ngasih token secara gratis, ya, namanya airdrop, ya. Kalau Anda sering lihat di Twitter lagi airdrop nih project ini, gitu, ya. Nah, itu Anda dikasih semacam
free token lah ya. Kadang free, kadang juga ada beberapa persyaratan gitu ya. Nah, tujuannya apa airdrop itu? Tujuannya itu adalah meningkatkan market sebenarnya ya. Airdrop itu adalah distribusi dari cryptocurrency atau token atau koin, biasanya gratis ke beberapa wallet ya. Biasanya saya sering sekali itu di tag itu di Twitter. Free airdrop ya. Cara klaimnya gimana gitu ya. Tujuan airdrop adalah take advantage of network effect ya. Jadi kalau network effect kita udah cerita sebelumnya, network effect itu semakin banyak orang yang mengadopsi token, maka value dari networknya akan semakin tinggi. Dengan harapan dengan dikasih free, karena dia pengguna pertama, ya sudah kita bisa meningkatkan value dari networknya. Maka semakin banyak orang akan join dan nilai tokennya itu akan meningkat ya. By engaging existing holder of a particular blockchain-based currency such as Bitcoin atau Ethereum di project ya. Ini airdrop ya. Contoh airdrop ada OpenDAO airdrop of SOS token reward all NFT creator, dia memberikan airdrop ke all NFT creator collection and enthusiasm who has previously made transaction on OpenSea. Jadi kalau kita pernah transaksi di OpenSea kita dikasih ya. Yang kedua, gas DAO. People who ever paid $1.500 atau lebih gas fee di Ethereum eligible untuk airdrop. Nah ya, with token claimable via the website. Biasanya gitu ya. Ditawarkan ke saya misalkan ya. Nah, ambil itu di website, masukkan wallet saya, nanti saya punya tokennya ya. Lux airdrop, user holding Lux token receive a share of trading fee generated by LuxRare platform. Ya, ya memang karena tiap platform itu berkompetisi untuk menarik user sebanyak-banyaknya, makanya mekanisme airdrop ini sangat umum dilakukan di crypto industri. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah atomic swap. Ya, atomic swap itu adalah exchange cryptocurrency dari blockchain yang berbeda. Swap-nya itu antara dua entitas atau dua orang ya tanpa terlibat tanpa pihak ketiga ya. Biasanya menggunakan hash time lock contract atau semacam smart contract yang dibuka bersama-sama ya. Ini gambarnya seperti gini ya. Ini ada satu orang, Rick, punya pizza tapi dia mau burger ya. Morty pengen eh, pengen pengen pizza tapi punyanya burger ya. Jadi dia tutup di box ya. Maka mereka tukarkan itu boxnya ya. Rick dapat box yang isinya burger, Morty dapat box yang isinya pizza ya. Kemudian Rick menggunakan cipher ya karena public key ya, private key untuk membuka kotaknya dari Morty ya. Morty pun melakukan sebaliknya ya. Dan ini dibukanya menggunakan hash time lock contract ya. Dan mereka happy. Nah, ini namanya atomic swap. Namanya atomic itu granularnya sangat kecil, sangat detail ya, langsung dipertukarkan. Nah, mungkin itu ya materi kita untuk minggu kelima. Terima kasih. Kita ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya.